Jadi yang kita baca sore ini adalah judul asli kitab ini namanya Al-Munabbihat alal Isti'dad. Itu karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau hidup di antara tahun 773 Hijriah sampai 800 sekian Hijriah. Berarti usia kitab ini sudah sekitar 750 tahun. Dan sampai hari ini masih kita kaji, alhamdulillah. Kemudian kitab Al-Munabbihat ini disarai oleh guru besar kita Muhammad Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau seorang mufti di Mekah. Saya punya sanad lengkap. Saya ngaji sama beliau, Buya Hasan, beliau sama Sayyid Muhammad, beliau sama Syekh Yasin Al-Fadani, sampai pengarang kitab Nasuhul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani kita punya. Makanya dulu sebelum berdirinya Arab Saudi, sebelum berdiri negara Arab Saudi itu, mufti-mufti sedunia itu berkumpulnya di Mekah, Madinah. Sehingga kancah peradaban ilmu Islam saat itu, semua mazhab berkumpul di situ. Dan alhamdulillah Indonesia itu menyetorkan banyak mufti. Di antaranya adalah Syekh Al-Banjari, Syekh Yasin Al-Fadani, Nawawi, Ibnu Umar Al-Jawi, itu banyak. Bahkan dari Minangkabawi, Al-Bogori, itu Masya Allah, saya punya lengkap. Kemudian berdirilah Arab Saudi, yang negara Arab Saudi ini membatasi mufti-mufti dari seluruh dunia. Siapa yang tidak satu manhaj dengan mereka akhirnya berlari semua. Bahkan yang tidak satu manhaj dengan kekarapannya Arab Saudi saat itu, mereka lari semua. Sehingga di Arab Saudi itu sekarang hanya ada satu manhaj. Nah, satu manhaj ini akhirnya mengkerdilkan semua manhaj, dan ini yang mengakibatkan Islam semakin tercerai-berai di berbagai belahan dunia. Maksudnya pemersatu tempatnya adalah Mekah, Madinah. Tapi itu tidak menjadikan kita bercerai-berai, tidak. Dimanapun kita berada, satu dalam tauhid, toleransi dalam khilafiyah, dan berjamaah dalam muamalah. Makanya di Bojonegoro ya ini orangnya klasik. Kalau di sana-sana pakai celana, di sini ya pakai sarung. Ya itulah Bojonegoro. Kalau di sana KBB-nya Riyadul Jannah, di sini ya angling darmo, batik madrim, ya seperti itu. Itu menunjukkan karakter kita ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya kalau tadi saya rembukan sama Mas Mili, kalau kita ngaji ini katanya ngaji An Abdillahi binil Mubarak. Ini baris keberapa itu yang tengah-tengah, pokoknya ada kurung An Abdillahi binil Mubarak. Itu nanti yang kita kaji sampai ke bawah, sampai baliknya. Cuma sebelumnya kita kasih bocoran dulu bahwa kalau saya memanai ini adalah standarisasi kesolehan seorang muslim. Kue muslim, ya wis soleh apa urung? Lah, standarnya soleh itu seperti apa? Yuk, sing diterangno iki. Wong muslim sing soleh kaya ngene. Nek Mas Mili tadi menyingkat apa? Kai apa Mas? Wis pokoke dhek iso bahasa Inggris, senengane bahasa Inggris. Senengane bahasa-bahasane wong kafir dene. Aku kan piye kai performance indikator, pokoknya model-model ngono iki. Jadi begini sebenarnya. Kalau kita bisa tarik kesimpulan seperti sebagaimana Coach Ridwan tadi ngendikan bahwa kerja itu kan ada kerja keras, kerja cerdas, dan ini sudah kita lewati. Kerja keras kita sudah melewatinya, kerja cerdas kita sudah melewatinya. Bahkan omsetnya ini sudah miliaran. Ini makanya hari ini kita kerja beruntung, kerja ikhlas. Nah, bagaimana cara menarik sebuah keberuntungan? Bagaimana keberuntungan bisa datang kepada kita? Karena saya secara pribadi mengalami keberuntungan itu. Nah, ternyata keberuntungan itu ketika difirmankan oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat bahwa sungguhnya kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa gundah gulana. Jadi sebenarnya tingkatan makom tertinggi bagi seseorang yang memperoleh derajat itu ketika kita menjadi kekasihnya Allah atau Habibullah, mencintai dan dicintai oleh Allah. Kita punya harta banyak tapi nggak dicintai Allah, loro, sengsara. Kita punya jabatan tinggi tapi kalau nggak mencintai dan dicintai Allah, loro. Jadi makom tertinggi bagi seorang makhluk yaitu ketika kita merasa menjadi hamba dan mencintai dan dicintai Allah.